Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore, Bu. Sore ya Bu. Sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat. Kenalkan, saya Hanul Cipiani dari S1 Kebidanan semester 5 Universitas Medika Suherman. Di sini saya mau melakukan penyuluhan mengenai PHBS di rumah tangga ya Bu. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum PHBS itu apa Ibu? Belum. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian PHBS, kemudian manfaat-manfaatnya, kemudian ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam rumah tangga terkait PHBS ini, seperti itu. Ya, Bu. Kita simak ya Bu. Nah, PHBS di dalam tatanan rumah tangga. PHBS ini pengertian dari atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS di tatanan rumah tangga ini merupakan upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga untuk memiliki kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya bisa memelihara dan meningkatkan kesehatannya gitu Bu. Mencegah juga terjadinya resiko penyakit dan juga melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif juga dalam gerakan kesehatan masyarakat juga, seperti itu Bu. Lanjut ya Bu. Ya. Nah, kemudian di sini manfaat PHBS di rumah tangga sendiri. Nah, tadi sudah ada manfaatnya disebutkan sama saya ya Bu. Ya. Seperti mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan kita juga. Nah, di sini juga ada lagi anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit tadi ya Bu. Kemudian anak-anak kita juga menjadi tumbuh dengan sehat dan cerdas juga. Kemudian anggota keluarga kita lebih giat lagi bekerjanya, seperti itu Bu. Lanjut ya Bu. Ya. Kemudian di sini ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Jadi 10 yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan rumah atau di sekitar rumah ya Bu. Yang pertama di sini ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Jadi pertolongan persalinan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter yang sudah dalam bidangnya ya Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Jadi bayi harus diberi ASI eksklusif oleh ibunya. Jangan selalu susu formula gitu. Kemudian indikator yang ketiga di sini menimbang balita setiap bulannya. Jadi dari bayi lahir sampai umur 5 tahun harus ditimbang seperti imunisasi seperti itu Ya. Bu. Ya. Posyandu. Iya, seperti itu setiap bulannya ya Bu ya. Kemudian ada lagi menggunakan air bersih. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan air bersih? Karena kalau kita nggak menggunakan air bersih, banyak banget faktor yang bisa masuk ke diri kita. Seperti penyakitnya diantaranya kalau airnya kotor, kalau airnya berbau, terus banyak kumannya, pokoknya keruh gitu ya. Pasti kan kita juga bakal ngerasain kayaknya penyakit diare atau enggak penyakit Gatal-gatal gitu. gatal-gatal juga bisa. Pokoknya tubuh kita juga pasti bakal responnya nggak nyaman gitu. Kemudian selanjutnya ada indikator yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan juga menggunakan sabun. Sebelumnya ibu tahu nggak 6 langkah dalam mencuci tangan? Belum Bu, dikosok-kosok biasa weh. Nah, ini langkah pertama, boleh kita lihat di sini gambarnya. Ya. Langkah pertama saya contohkan ya. Ya. Langkah pertama itu seperti ini. Nah, ke sela-sela gitu. Nah, ya. Kemudian langkah keduanya, telapak tangannya ditumpuk. Ya. Nah, Bergantian yang gitu, atas Bu. dan bawah, iya, kanan dan kiri diganti, ditumpuk. Nah, kemudian yang langkah yang ketiganya, tangannya dilekatkan, jarinya kemudian digosok seperti ini. Biar bersih sela-sela. Nah, ya, kemudian langkah yang keempatnya,
dikunci jarinya Bu. Nah dikunci seperti ini. Nah kita gosok. Nah diganti lagi kanan dan kiri. Kemudian yang kelimanya itu ibu jarinya dikunci seperti ini. Ibu jarinya digosok. Ya, dua-duanya kemudian gantian. Nah, kemudian langkah yang terakhir, kuku-kuku jari ini kita gosok di telapak tangan seperti ini. Nah, gantian kanan dan kiri. Nah, itu baru 6 langkah mencuci tangan. Bisa diterapkan ya Bu ya, dan sehari-hari. Nah, kemudian indikator yang ke-6, menggunakan jamban yang sehat. Nah, ibu-ibu sebelumnya udah di sini udah menggunakan jamban yang sehat semua apa belum? Toilet WC gitu Bu? Iya. Ada. Nah, jamban sehat, jamban yang tertutup, jamban yang tidak mencemari lingkungan seperti itu. Ibu udah paham mungkin ya? Iya, itu mah. Nah, kemudian di sini indikator yang ke-7, memberantas jentik di rumah sekali dalam seminggu gitu. Gerakannya sebenarnya ada 3 ya Bu, cuma ini ditambah 1. Gerakannya 3M. Yang pertama itu di sini tempat sampahnya itu harus ditutupi. Kalau misalnya tempat sampahnya kebuka kan otomatis lalat-lalat masuk, keluar masuk, bisa ke daerah rumah, makanan-makanan di rumah bisa tercemari juga, nggak baik buat kesehatan. Kemudian langkah yang pertamanya di sini menutup tempat yang berair. Kayak kita misalnya punya ember penampungan air gitu ya. Air, nah atau enggak ada tempat itu harus ditutup. Pokoknya sesuatu bergenang dengan air itu harus ditutup. Kalau enggak bisa ada jentik-jentik nyamuk kayak gitu. Bebek tutup nih. Iya Nah seperti itu. Kemudian di sini mengubur barang-barang bekas. Kan suka ada kaleng-kaleng bekas, tapi kan mungkin ibu-ibu kebanyakannya di rumah. Tapi kalau kayak udah lama nih tukang rongsoknya nggak lewat-lewat, daripada jadi penyakit kan, mendingan kita kubur gitu Bu. Nah terus di sini yang terakhir ada membersihkan bak mandi. Usaha mungkin seminggu 2 kali lah bersihin bak mandi gitu. Kalau udah banyak lumutnya atau nggak ada kotor gitu, kita harus cepat-cepat bersihin gitu ya Bu ya. Kemudian indikator yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Jadi makan buah dan sayur itu sangat penting ya Bu buat kesehatan. Nggak cuman saya nggak suka buah, saya nggak suka sayur. Kebanyakan simpel dadar telur. Seenggaknya ada sayur dan buah yang kita sukai lah gitu Bu. Iya. Kemudian indikator yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah aktivitas fisik itu di sini kayak nggak cuman olahraga ya Bu, nggak gitu aja. Jadi aktivitas fisik itu kayak nyapu, ngepel, memasak, terus kayak berjalan di sekitar rumah aja itu disebut aktivitas fisik ya Bu. Jadi nggak kayak cuma rebahan main gitu ke tetangga aja. gitu ya, Iya, main ke tetangga, silaturahmi Bu, olahraga mulut gitu. gitu Bu. Nah kemudian indikator yang terakhir ya Bu, di sini tidak merokok di dalam rumah. Nah karena apa ya kudu ngadenge ya jeung aya keluarga sehat itu keluarga yang tidak merokok di dalam rumah ya Bu ya. Dengerin Pak. Nah karena rokok ini kan udah tertera dengan jelas dapat asapmu membunuhmu. membunuhku. Nah kan jangankan yang mengonsumsinya saja itu bisa membahayakan kan ya Bu ya. Apalagi kita yang menghirupnya kan nggak baik juga buat paru-paru gitu juga ya Bu ya. Nah ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini ya Bu. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan Ibu di sekitar rumah atau lingkungan rumah. Iya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk kuat. Yuk goreng lauk nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore, Bu. Sore ya Bu. Sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat. Kenalkan, saya Hanul Cipiani dari S1 Kebidanan semester 5 Universitas Medika Suherman. Di sini saya mau melakukan penyuluhan mengenai PHBS di rumah tangga ya Bu. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum PHBS itu apa ibu? Belum. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai pengertian PHBS, kemudian manfaat-manfaatnya, kemudian ada beberapa hal yang harus diterapkan dalam rumah tangga terkait PHBS ini, seperti itu. Ya, Bu. Kita simak ya Bu. Nah, PHBS di dalam tatanan rumah tangga. PHBS ini pengertian dari atau singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS di tatanan rumah tangga ini merupakan upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga untuk memiliki kemauan dan kemampuan dalam mempraktikkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat ini, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya bisa memelihara dan meningkatkan kesehatannya gitu Bu. Mencegah juga terjadinya resiko penyakit dan juga melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif juga dalam gerakan kesehatan masyarakat juga, seperti itu Bu. Lanjut ya Bu. Ya. Nah, kemudian di sini manfaat PHBS di rumah tangga sendiri. Nah, tadi sudah ada manfaatnya disebutkan sama saya ya Bu, Ya. seperti mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan kita juga. Nah, di sini juga ada lagi anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit tadi ya Bu. Kemudian anak-anak kita juga menjadi tumbuh dengan sehat dan cerdas juga. Kemudian anggota keluarga kita lebih giat lagi bekerjanya, seperti itu Bu. Lanjut ya Bu. Ya. Kemudian di sini ada 10 indikator PHBS di rumah tangga. Jadi 10 yang bisa kita terapkan di dalam lingkungan rumah atau di sekitar rumah ya Bu. Yang pertama di sini ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Jadi pertolongan persalinan itu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter yang sudah dalam bidangnya ya Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Jadi bayi harus diberi ASI eksklusif oleh ibunya. Jangan selalu susu formula gitu. Kemudian indikator yang ketiga di sini menimbang balita setiap bulannya. Jadi dari bayi lahir sampai umur 5 tahun harus ditimbang seperti imunisasi seperti itu Ya. Bu. Ya. Posyandu. Iya, seperti itu setiap bulannya ya Bu ya. Kemudian ada lagi menggunakan air bersih. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan air bersih? Karena kalau kita nggak menggunakan air bersih, banyak banget faktor yang bisa masuk ke diri kita. Seperti penyakitnya diantaranya kalau airnya kotor, kalau airnya berbau, terus banyak kumannya, pokoknya keruh gitu ya. Pasti kan kita juga bakal ngerasain kayaknya penyakit diare atau enggak penyakit Gatal-gatal gitu. gatal-gatal juga bisa. Pokoknya tubuh kita juga pasti bakal Nggak responnya nyaman, nggak ya. nyaman gitu. Kemudian selanjutnya ada indikator yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan juga menggunakan sabun. Sebelumnya ibu tahu nggak 6 langkah dalam mencuci tangan? Belum Bu, dikosok-kosok biasa weh. Nah, di langkah pertama boleh kita lihat di sini gambarnya. Langkah pertama saya contohkan ya. Ya. Langkah pertama itu seperti ini. Nah, ke sela-sela gitu. Nah, ya. Kemudian langkah keduanya telapak tangannya ditumpuk. Ya, Nah, bergantian yang atas gitu. dan bawah iya, kanan dan kiri diganti. Ditumpuk. Nah, kemudian yang langkah yang ketiganya tangannya direkatkan, jarinya kemudian digosok seperti ini. Biar bersih sela-sela. Nah, ya, kemudian langkah yang keempatnya
dikunci jarinya Bu. Nah dikunci seperti ini. Nah kita gosok. Nah diganti lagi kanan dan kiri. Kemudian yang kelimanya itu ibu jarinya dikunci seperti ini. Ibu jarinya digosok. Ya. Dua-duanya kemudian gantian. Nah, kemudian langkah yang terakhir, kuku-kuku jari ini kita gosok di telapak tangan seperti ini. Nah, gantian kanan dan kiri. Nah, itu baru 6 langkah mencuci tangan. Bisa diterapkan ya Bu ya, dan sehari-hari. Nah, kemudian indikator yang ke-6, menggunakan jamban yang sehat. Nah, ibu-ibu sebelumnya udah di sini udah menggunakan jamban yang sehat semua apa belum? Toilet WC gitu Bu? Iya. Ada. Nah, jamban sehat, jamban yang tertutup, jamban yang tidak mencemari lingkungan seperti itu. Ibu udah paham mungkin ya? Iya, itu mah. Nah, kemudian di sini indikator yang ke-7, memberantas jentik di rumah sekali dalam seminggu gitu. Gerakannya sebenarnya ada 3 ya Bu, cuma ini ditambah 1. Gerakannya 3M. Yang pertama itu di sini tempat sampahnya itu harus ditutupi. Kalau misalnya tempat sampahnya kebuka kan otomatis lalat-lalat masuk, keluar masuk, bisa ke daerah rumah, makanan-makanan di rumah bisa tercemari juga, nggak baik buat kesehatan. Kemudian langkah yang pertamanya di sini menutup tempat yang berair. Kayak kita misalnya punya ember penampungan air, gitu ya. air. Nah, atau enggak ada tempat itu harus ditutup. Pokoknya sesuatu bagian yang air itu harus ditutup. Kalau enggak bisa ada jentik-jentik nyamuk kayak gitu. Bebek tutup nih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mengubur barang-barang bekas. Kan suka ada kaleng-kaleng bekas, tapi kan mungkin ibu-ibu kebanyakannya di rongsok. Tapi kalau kayak udah lama nih tukang rongsoknya nggak lewat-lewat, daripada jadi penyakit kan, mendingan kita kubur gitu Bu. Nah terus di sini yang terakhir ada membersihkan bak mandi. Usaha mungkin seminggu 2 kali lah bersihin bak mandi gitu. Kalau udah banyak lumutnya atau udah kotor gitu, kita harus cepat-cepat bersihin gitu ya Bu ya. Kemudian indikator yang ke-8, makan buah dan sayur setiap hari. Jadi makan buah dan sayur itu sangat penting ya Bu buat kesehatan. Nggak cuman saya nggak suka buah, saya nggak suka sayur. Kebanyakan simpel dadar telur. Seenggaknya ada sayur dan buah yang kita sukai lah gitu Bu. Iya. Kemudian indikator yang ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah aktivitas fisik itu di sini kayak nggak cuman olahraga ya Bu, nggak gitu aja. Jadi aktivitas fisik itu kayak nyapu, ngepel, memasak, terus kayak berjalan di sekitar rumah aja itu disebut aktivitas fisik ya Bu. Jadi nggak kayak cuma rebahan main gitu ke tetangga aja. gitu ya, Iya, main ke tetangga, silaturahmi Bu, olahraga mulut gitu. gitu Bu. Nah kemudian indikator yang terakhir ya Bu, di sini tidak merokok di dalam rumah. Nah karena apa ya kudu ngadenge ya jeung aya keluarga sehat itu keluarga yang tidak merokok di dalam rumah ya Bu ya. Dengerin Nah, Pak. karena rokok ini kan udah tertera dengan jelas dapat membunuhmu. Asapmu membunuhku. Nah, kan jangankan yang mengonsumsinya saja itu bisa membahayakan kan ya Bu ya. Apalagi kita yang menghirupnya kan nggak baik juga buat paru-paru gitu juga ya Bu ya. Nah, ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Mungkin hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini. Ya Bu. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan Ibu di sekitar rumah atau lingkungan rumah. Iya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.